I got custom design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come. How you fucking with these hoes up? Di situ aja di kertas soal aja. Fatia, Zaki, Zalika, Zaskia, Nurwani, Fajar Maulana. Berarti ada semua ya? Nah, Ibu mau nanya, sebelumnya minggu lalu kita belajar tentang apa? Angkat tangan. Globalisasi di sekitar. Angkat tangan. Nah, apa yang kalian ketahui tentang globalisasi di sekitarku? Apa aja? Ada yang bisa menjawab? Misalnya benda yang diciptakan oleh suatu. Misalnya benda yang diciptakan oleh suatu. Misalnya benda apa itu? Batik. Batik itu dari Indonesia. Ada apa lagi selain batik? Mobil. Dari mana? Nah, jadi globalisasi itu adalah semacam pemasaran di dunia. Misalnya Indonesia bisa memasarkan suatu produk ke negara lain. Nah, begitu pula sebaliknya negara lain bisa memasarkan suatu produk ke negara Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar tema 4, yaitu globalisasi dan manfaatnya. Tema 2, pembelajaran kelima. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, melalui kegiatan mengamati bacaan, siswa mampu mengidentifikasi keberagaman ekonomi masyarakat.
Globalisasi itu meluas dan mendunia. Semua bidang menyatu tanpa batasnya. Ada budaya, ada sosial, politik, ekonomi, dan perdagangan. Mendunia, transportasi dan komunikasi semakin mudah dan semakin kreatif. Macam gaya, gagah, keselamatan menuju cepatnya. Ada baik dan juga buruknya. Kuatkan diri dengan iman. Lagi video tentang globalisasi. Ini kita dengarkan aja ya. Nah, nanti kita mengambil kesimpulan dari video ini. Nampak? Masuk era globalisasi, segera bersiap diri, jadilah bangsa mandiri. Tidak terkena globalisasi, jadilah pribadi berkreasi, selalu mendalam diri, harus ada di sini. Globalisasi, bahasa dunia, alasan negara, alasan kurang, budaya, asal pelajari dunia. Banyak produksi administrasi, jual perbuatan, lebaran datang perusahaan segera diganti. Bila-bila kita cari yang paling dan banggaan, yang penting dapat saya membuat Nah, dari video tersebut, apa yang ada di pikiran kalian yang tersirat tentang globalisasi apa saja? Ada yang bisa? Ada yang bisa menyampaikan? Globalisasi itu apa? Yang ada di pikiran kalian mengenai globalisasi? Ada ini ya? Silakan. globalisasi sesuatu pengaruh yang pasti dirasakan oleh tiap negara di dunia. Betul. Jadi globalisasi itu adalah pengaruh yang akan kita rasakan. Ada nggak kalian merasakan pengaruh dari globalisasi? Untuk sekarang apa yang ada di ruangan ini? Apa yang kalian nampak perubahan dari globalisasi dari zaman dulu ke hingga sekarang? Misalnya apa? Misalnya laptop. Nah, betul. Ada betul. Kita belajar menggunakan laptop. Ini pengaruh globalisasi, perubahan atau tidak? Perubahan kan? Dulu ada nggak kita belajar menggunakan laptop? Enggak. Nah, itu seiring berjalannya waktu dan zaman, kita terpengaruh oleh globalisasi. Misal contohnya ada yang bisa di ruangan kelas ini, apalagi yang terpengaruh oleh globalisasi? Ada yang bisa? Papan tulis, betul. Papan tulis dulu berbentuk seperti apa? Dia menggunakan apa? Betul. Nah, sekarang kita menulis menggunakan apa? Speaker. Ada perubahan? Ada. Perubahannya semakin canggih atau tidak? Semakin canggih. Nah, itu salah satu contoh dari globalisasi yang ada di lingkungan pelajar. Kalau di
ada kereta api dan lain-lain. Ada roket. Ada roket. Bagus. Nah, kita akan masuk di materi globalisasi dan manfaatnya. Nah, kita udah tahu kan semuanya apa itu globalisasi di sekitarku kan? Sekarang globalisasi itu manfaatnya apa sih yang bisa kita ambil dari kata globalisasi? Nah, dengarkan baik-baik ya. Nah, manfaat adanya globalisasi di dunia salah satunya yaitu yang pertama memudahkan komunikasi penyebaran informasi. Contohnya apa? Contohnya kita sekarang komunikasi pakai apa? Pakai HP. telepon. Nah, itu memudahkan apa menyulitkan? Memudahkan. Dulu orang komunikasi pakai apa? Pakai kertas. Pakai surat. Surat-suratan. Jadi itu salah satu contoh manfaat dari globalisasi di dunia, memudahkan. Jadi kita tidak dipersulit menunggu surat sampai beberapa hari. Kemudian yang kedua yaitu masyarakat menjadi lebih terbuka dan modern. Nah, perubahan masyarakat di Indonesia juga berubah kan? Sekarang masyarakat sudah seperti gaya pakaian, gaya bicara, gaya apa lagi? Gaya bersosialisasi itu udah beda. Zaman dulu masyarakat masih seperti bisa dibilang kayak di kampung ya kan. Sekarang orang kampung itu udah kayak orang kota, saking dia sosialisasinya tinggi, modern gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada wawasan budaya. Wawasan budaya semakin luas. Nah, dengan adanya globalisasi, budaya Indonesia seperti batik itu akan semakin luas. Kita bisa menyebarkannya ke luar negeri, ke angklung. Nah, itu kan ciptaan buatan dari Indonesia kan? Ya. Jadi budaya juga salah satu mempengaruhi dari globalisasi. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan produktivitas kerja. Nah, adanya globalisasi, tingkat tempat pekerjaan kita semakin banyak, semakin bisa kita banyak peluang untuk kita kerja di tempat seperti perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, kemajuan transportasi. Nah, kemajuan transportasi seperti yang Ibu bilang tadi, transportasi sekarang kan sudah maju. Tidak bisa naik pesawat kan? Ada yang udah pernah naik pesawat? Ada. Ada yang udah pernah naik kereta api? Ada. Kemudian yang keenam, mendorong terjalinnya hubungan antar negara. Nah, adanya globalisasi di dunia, hubungan kita dengan negara lain semakin erat. Nah, mendorong terjalinnya hubungan antar negara ini, kita ada hubungan antar negara lain itu semakin erat. Jadi kita ada timbal balik dari negara satu dengan negara yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, menjadikan kualitas hidup lebih baik. Nah, dengan adanya globalisasi, lebih baik nggak hidup kita? Lebih mudah nggak dengan segala urusan? Ya. Dipermudah kan? Ya. Jadi kita nggak harus lama-lama lagi menunggu surat, menunggu kabar. Jadi ada telepon, kita bisa lebih mempermudah urusan kita. Lanjut dengan dampak negatif dan positifnya globalisasi. Nah, ada yang tahu apa aja dampak negatif dan positif globalisasi? Belum tahu ya? Nah, dampak terjadinya positif pada globalisasi yang pertama yaitu perubahan tata nilai dan sikap. Tata nilai dan sikap itu dari dampak positifnya ada perubahan baik, seperti kita dapat ilmu dari media sosial. Kan banyak sekarang ilmu dari media sosial kan? Ya. Dapatkan itu adalah dampak positifnya. Sedangkan dampak negatifnya pola hidup yaitu berubah. Misalnya gaya kebarat-baratan kan sekarang yang
mereka itu orang Indonesia tapi gayanya ke barat-baratan, seperti makanannya atau seperti pakaiannya itu dampak negatifnya. Jadi dia terpengaruhi oleh negara-negara lain. Misalnya makanan, mereka tidak makan nasi misalnya. Mereka lebih ke frozen food atau pizza dan lain sebagainya. Kalau di bagian pakaian, mereka lebih ke yang gaya ke Korea-Koreaan, tahu kan pakaian? Bisa dibilang begitu. Di sini ibu ingin memberikan kelompok. Hari ini kita itu model pembelajarannya cooperative learning, yaitu berkelompok dengan media PPT. Satu kelompoknya itu ada 6 orang. Ini ada 4 kelompok ya, ada 24 orang kan? Nah, nah berarti satu kelompok ada 5 orang. Jadi buat kelompok 4 kelompok, satu kelompoknya 6 orang dengan meja yang dekat aja. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dekat. Silakan langsung buat kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini satu kelompok. Nggak masuk loh. Kalian bertugas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, satu kelompok sini. Berdekatan mejanya. Jadi silakan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita model pembelajaran kita kooperatif learning, yaitu berdiskusi secara berkelompok. Nah, ibu ada kertas. Di sini ada 4 kertas dengan 4 kelompok, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ini kelompoknya ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Tuliskan nama kelompoknya di dalam kertas ini. Tuliskan nama kelompok dan jawaban yang akan kalian tuliskan. Jadi, ibu ingin memberi kalian pertanyaan mengenai manfaat globalisasi dan apa saja dampak-dampak yang terjadi di dunia. Jadi siapa cepat, angkat ke depan ya. Jangan lupa kelompoknya. Masing-masing ada 3 poin ya. 3 poin manfaat, 3 poin dampak positif dan negatif. Semuanya jawabannya bagus ya, sesuai. Sebelum kita menutup pembelajaran, itu ada ice breaking. Ice breaking untuk menguji konsentrasi. Coba berdiri semuanya, diri semuanya. Satu,
Jadi sebelum kita tutup, ada yang bisa menyimpulkan apa aja dampak dari globalisasi? Katanya dampaknya dan apa saja manfaatnya. Dampak Contoh di bidang komunikasi adanya telepon yang berubah setelah zaman dahulu adalah surat menyurat. Oke. Dampaknya itu seperti negatifnya kita itu terbuat terlena dengan komunikasi. Misalnya HP, kita mempergunakan HP itu untuk alat komunikasi, tetapi sekarang HP itu bisa kita gunakan untuk bermain game. Nah, itu dampak negatif ya. Itu salah satu dampak negatif. Kalau dampak positifnya kita bisa mendapatkan ilmu dari HP tersebut. Itu ya. Kemudian ada bisa menyimpulkan manfaat dari globalisasi di dunia. Ada bisa? Tidak ada ya. Nah, manfaat dari globalisasi itu dapat merubah hidup manusia lebih bagus, lebih baik. Nah, itu manfaatnya ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu cintailah produk Indonesia atau produk dari negara kita sendiri. Nah, produk lokal. Kita harus mencintai produk kita sendiri karena apa? Gaya kita itu jika membeli produk kita sendiri akan untuk siapa? Negara kita sendiri kan. Jadi kita itu harus mencintai produk yang ada di negara kita seperti budaya, adat dan istiadat juga ya. Karena kita kaya akan adat, budaya, agama di Indonesia. Kemudian kita harus menggunakan pemanfaatan perubahan globalisasi dengan baik. Jangan salah menggunakan manfaat dari globalisasi. Karena apa? Kalau kita salah menggunakannya, maka kita akan jadi tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh globalisasi. Memang dampak dari globalisasi ada buruk dan baik. Oke. Jadi cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kita lanjutkan untuk minggu depan. Minggu selanjutnya mengamati ada tugas ya. Untuk minggu depannya kalian itu mengamati suatu bacaan yang Ibu kasih. Kesimpulan dari bacaannya di buku ini.